بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai siapa sajakah pengikut Dajjal dan bagaimanakah ciri-cirinya. Dajjal sudah kita ketahui bersama adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal ini punya pengikut sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang sahih. Pengikut Dajjal adalah dari Yahudi, non-Arab, dan bangsa Turk. Mereka yang menjadi pengikutnya pula beraneka ragam. Ada juga orang Arab dan wanita. Beberapa riwayat yang membuktikan hal ini dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Osbahan atau Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutupi pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim, di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Mahsih bin Daud. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali berkata, mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Osbahan atau Iran secara khusus? Jawabnya karena hubungan yang amat erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syiah sepanjang waktu selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan muslimin. Tidak seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang, yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Demi Allah, semua itu politik dan kedustaan. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Kata Ibnu Katsir, bahwa alam mereka adalah bangsa Turk yang menjadi penolong Dajjal nanti, yang menunjukkan bahwa pengikut Dajjal adalah non-Arab. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk, yaitu kaum di mana wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam riwayat Bukhari, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Bukhari. Namun pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari bangsa Arab karena kebodohan yang menimpa mereka. Rasulullah SAW bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Apakah engkau mau? Lalu dua setan bangkit dan menyerupai bentuk ayah dan ibunya. Lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Rabbmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun wanita, mereka lebih parah lagi keadaannya, bahkan lebih parah dari orang-orang Arab, karena mereka cepat terpengaruh dan tidak tahuan yang menimpa mereka. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Dajjal akan turun ke Mirqanah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Tambah lagi,
Yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij. Bagaimana dijelaskan dalam hadis, akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada Al-Quran mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal dan siapa-siapa yang menjadi pengikutnya, barangkali kita pun bisa termasuk karena kejahilan dalam hanya iman. Maka sudah barang tentu kita harus mengetahui bagaimana cara melepaskan diri dari fitnah tersebut. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.